Liciknya mereka, Nasdem buru-buru capreskan Anies untuk melindunginya dari kejaran KPK. Surya Paloh dan Nasdem itu kan agendanya 10 November. 10 November akan baru mengumumkan pencapresan. Kenapa kemudian ini dilakukan sangat tiba-tiba? Beritanya kemarin, rencananya kemarin, terus kemudian hari ini resmi dideklarasikan. Ada apa kok tiba-tiba sekali? Dan jadwal mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres oleh Nasdem itu berbarengan dengan santernya isu KPK yang akan terus mengusut kasus dugaan korupsi Formula E ini. Belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut. Nah, ini masih kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Misalkan Anies 2-3 minggu lagi ditetapkan sebagai tersangka, maka itu sama sekali bukan karena ingin menjegal Anies sebagai capres, tapi memang karena masalah-masalah di Formula E itu terlalu jelas untuk menetapkan Anies sebagai tersangka. Pemberitaan tentang diumumkannya Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem semakin kesini semakin santer saja pemberitaannya oleh media. Hingga mau tidak mau pemberitaannya pun melebihi tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari berbagai elemen untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Namun gara-gara pula segelintir manusia yang haus akan ambisi kuasa itu, konsentrasi publik pun terpecah. Yang jelas efeknya sudah pasti membuat publik dalam mengawal kasus tersebut tidak akan berjalan maksimal sesuai dengan apa yang diinginkan. Ketidakpedulian Nasdem dan Anies Baswedan yang mengumumkan ambisinya untuk berkuasa di saat bangsa Indonesia berduka tentu membuat kita semua bertanya-tanya. Ada apa dengan mereka yang terkesan sangat terburu-buru dalam menentukan status Anies Baswedan sebagai calon presiden saat ini? Padahal agenda mereka sebelumnya adalah bulan 11, bertepatan dengan Hari Pahlawan tanggal 10 November nanti. Dari sini kita akan mencoba menganalisa kenapa Nasdem begitu terkesan terburu-buru melakukan hal itu. Kita tahu Anies Baswedan saat ini tengah menjadi target utama KPK dalam kasus dugaan korupsi Formula E yang diselenggarakan beberapa waktu lalu di Jakarta. Status Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta tentu masih kuat bagi Anies untuk tidak disentuh oleh KPK. Dan mengingat jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta akan segera berakhir bulan ini, tentu membuat posisi Anies menjadi lemah dan akan sangat mudah bagi KPK untuk bisa menyentuhnya. Dan untuk menguatkan kembali posisinya supaya dia tidak mudah disentuh oleh KPK, tentu harus ada cara lain untuk membentenginya. Maka dipilihlah cara ini sebagai strategi mereka. Karena posisi Anies Baswedan sebagai calon presiden tentu akan membuat posisi Anies kembali kuat setelah nanti tidak lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Situasi ini penting, karena jika status Anies Baswedan adalah sebagai calon presiden, kemudian KPK berusaha menyentuhnya dalam dugaan keterlibatannya, tentu Anies akan mendapatkan perlindungan dari para pendukungnya, dan juga dari kekuatan-kekuatan besar yang mempunyai kepentingan dengannya. Skenario inilah yang ingin mereka mainkan, yaitu menjegal KPK dalam mengusut dugaan kasus Formula E Jakarta dengan tuduhan-tuduhan bahwa KPK telah mengkriminalisasi Anies Baswedan karena berusaha maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Kita tahu isu busuk inilah yang terus dihembuskan oleh mereka dengan narasi bahwa pemerintah ingin menjegal Anies Baswedan melalui KPK yang berusaha mengkriminalisasinya. Apa karena Nasdem sudah tahu bahwa di KPK itu nama Anies hampir pasti akan masuk ke dalam kasus ini, sehingga buru-buru dicapreskan supaya apa? Supaya bisa membentengi, karena status Anies Baswedan itu akan berbeda antara mantan gubernur DKI yang sudah tidak aktif lagi atau calon presiden untuk tahun 2024 ini posisinya lebih lebih kuat, lebih bisa dibentengi. Ini merupakan proses hukum, tidak ada kepentingan lain sebagai kebutuhan dari proses penyelidikan yang sedang KPK lakukan. Nah, ini masih kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Licik memang cara mereka membentengi seseorang yang diduga bertanggung jawab atas kasus korupsi Formula E, supaya tidak bisa diusut keterlibatannya. Dan yang lebih menjijikan lagi, para pendukungnya justru menfitnah KPK sebagai lembaga penegak hukum pemberantas kejahatan yang merugikan uang rakyat, sebagai lembaga pengkriminalisasi alatnya pemerintah.
Namun kita bangsa Indonesia beruntung, Ketua KPK telah menyatakan akan terus mengusut tuntas kasus tersebut dan tidak peduli atas status Anies yang telah menjadi calon presiden dari Partai Nasdem. Mari kita dukung KPK memberantas para koruptor penjahat bangsa, tidak peduli siapapun yang diduga dan terindikasi sebagai pencuri uang negara. Anies siap maju Pilpres 2024. Waspada pendukungnya ingin rebut kekuasaan dan mengusir anti khilafah. Seandainya Anies itu berhasil dicapreskan, itu pasti akan Pilpres 2024 itu pasti akan kembali pertebaran jualan ayat dan mayat, dan mungkin lebih keras lagi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku siap untuk maju sebagai calon presiden untuk pemilu 2024 mendatang. Anies pun merasa percaya diri karena sejumlah survei menempatkan dirinya di posisi teratas. Kita butuh kekuasaan, kita butuh negara, pun sama yang dirasakan oleh sahabat-sahabat kami di HTI. Ini artinya apa? Kita butuh kekuasaan, kita harus raih dan harus rebut, saudara. Anies menang atau kalah ketika dicapreskan, itu saya tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan umat Rasulullah di Indonesia. Khilafah harus bisa tumbuh dan negara kita. Kenapa? Khilafah dari Allah, khilafah dari Allah yang memakai syariat Allah. Kalau mereka tidak setuju dengan itu, keluar dari bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum pengasong khilafah yang saat ini berada di garis terdepan pendukung Anies Baswedan nampaknya sedang bersorak ria atas pernyataan kuda tunggangannya Anies Baswedan yang telah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan Anies tentu membuka jalan bagi mereka para pengasong khilafah yang sangat berambisi menegakkan khilafah di bumi Nusantara. Kita tahu mereka semua para pengasong khilafah memang berada dalam barisan Anies Baswedan. Meskipun saat ini mereka sekuat tenaga membersihkan namanya dari itu semua. Kenyataannya jejak digital mereka dahulu tidak pernah bisa dihapuskan oleh mereka. Salah satunya adalah si pentolan ormas terlarang HTI Djapar Eka Jaya. Dialah yang hampir membuat kerusuhan di depan gedung KPK saat Anies Baswedan dipanggil untuk dimintai keterangan. Dia juga yang meminta bendera HTI dicopot dalam acara deklarasi Anies Baswedan yang diselenggarakan oleh para kaum radikalis hingga mantan napi teroris. Sekuat apapun dia sekarang mencoba menghapus itu semua, namun jejak-jejak digitalnya pun akhirnya terbongkar juga. Seperti berita yang pernah beredar sebelumnya, bahwa relawan Anies ingin rebut kekuasaan dan usir anti khilafah dari Indonesia. Ternyata berita tersebut berasal dari sebuah video Djapar Eka Jaya yang berceramah di hadapan simpatisan ormas terlarang pada tahun 2018. Memang isi dalam video tersebut tidak seperti berita yang beredar, yang memberikan judul relawan Anies ingin usir anti khilafah dari Indonesia. Namun pada intinya relawan Anies tersebut memang ingin memerangi siapapun yang tidak setuju dengan sistem khilafah yang dia perjuangkan di Indonesia. Kuatkan persaudaraan di antara kita, kuatkan persatuan dan kesatuan kita. Untuk apa? Bagaimana kalimat tauhid khalifah ada di Indonesia saat ini, saudara? Anies menang atau kalah ketika dicapreskan, itu saya tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan umat Rasulullah di Indonesia. Bagaimana pertengkaran yang luar biasa yang mengatasnamakan agama, yang akan saling mengkafirkan, saling memunafikkan, saling menyesatkan, dan mungkin akan terjadi kekerasan-kekerasan yang tidak bisa kita bayangkan, yang berpotensi juga menjadi mengulang peristiwa atau kekonyolan atau kebodohan rakyat di Semenanjung Arabia. Khilafah harus bisa tumbuh dan negara kita. Kenapa? Khilafah dari Allah, khilafah dari Allah yang memakai syariat Allah. Kalau mereka tidak setuju dengan itu, keluar dari bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak setuju dengan khilafah keluar dari bumi Allah. Pernyataan Djapar Eka Jaya yang saat ini berada dalam barisan pendukung Anies Baswedan ini, secara tidak langsung jelas dia ingin memerangi kita bangsa Indonesia yang tidak setuju dengan sistem khilafah ditegakkan di negara kita. Maka tidak salah jika berita yang beredar beberapa waktu lalu mengatakan pendukung Anies Baswedan ingin merebut kekuasaan dan mengusir anti khilafah dari Indonesia. Karena memang perjuangan mereka menegakkan khilafah terang-terangan mereka lakukan di bumi Nusantara. Kita bangsa Indonesia harus membuka mata kita lebar-lebar bahwa di belakang Anies Baswedan memang dipenuhi manusia-manusia busuk penunggang agama yang ingin menghancurkan negara kita demi menegakkan ideologi khilafah versi mereka.
Jika kita sudah mengetahui niat busuk mereka, maka layakkah Anies Baswedan menjadi pemimpin di negara kita yang sudah jelas dia hanya menjadi kuda tunggangan kaum pengasong khilafah untuk menghancurkan negeri kita? Djapar Eka Jaya jelas telah mengatakan ingin merebut kekuasaan, mengatakan khilafah harus tegak di Indonesia, mengatakan yang tidak setuju dengan khilafah keluar dari bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah jelas mereka ingin memerangi kita bangsa Indonesia yang berjuang mempertahankan negara kita. Maka siapkah kita nanti bangsa pribumi Nusantara akan diperangi dan diusir dari kampung halaman kita oleh mereka kaum pengasong khilafah? Jika nantinya mereka berhasil mengantarkan kuda tunggangannya berkuasa, waspadalah bangsa Indonesia, lawan gerakan mereka, tenggelamkan partai yang mengusungnya. Jangan biarkan kita kalah dengan bangsa pendatang yang ingin menguasai tanah warisan leluhur kita.